Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Berkemah Musim Dingin dengan Kotak Serbaguna. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan Giant yang berteriak mengajak Nobita dan Suneo bermain meski cuaca dingin. Mereka bertiga terlihat kedinginan. Giant mulai berlari dan meminta mereka untuk mengikutinya. Sambil berlari, Suneo menjelaskan bahwa ternyata penghangat di rumah Giant sedang rusak. Makanya dia mengajak mereka main agar dia tidak kedinginan sendiri. Di saat mereka berlari, datang Kak Sunekichi yang telah berjanji akan mengajak Suneo untuk pergi berkemah di musim dingin. Giant yang sedang berlari kembali dan memarahi mereka karena dia pikir kalau mereka kabur. Lalu Kak Sunekichi memberitahu barang apa saja yang dia bawa di bagasinya, seperti baterai portable tenaga surya. Dia memberitahu mereka meskipun mereka sedang berada di luar, mereka akan tetap merasa hangat. Giant pun terkejut dan sangat menginginkannya. Ketika Suneo dan Kak Sanekichi akan berangkat, Giant berteriak. Lalu dia meminta kepada Suneo untuk bisa ikut di kemah musim dinginnya. Nobita menyindir Giant yang tadi menyebut dirinya sebagai anak-anak tahan angin. Ketika ingin ikut, Nobita malah didorong oleh Giant. Mereka pun pergi meninggalkan Nobita. Nobita pulang ke rumah dan langsung bertemu dengan ibunya. Ibunya memarahinya karena bajunya kotor, lalu menyuruhnya untuk mengganti baju. Nobita pergi ke ruang TV dan mencoba memindahkan salurannya, namun ternyata TV-nya rusak. Lalu datang Doraemon yang langsung mengeluarkan alat ajaib dari dalam kantongnya. Nama alat itu adalah kotak serbaguna. Doraemon menjelaskan bahwa barang itu bisa berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal bilang apa aja menggunakan mic-nya. Seperti berubahlah jadi TV, dan benda itu pun berubah menjadi TV. Nobita memindahkan salurannya, namun tidak ada acara yang seru. Lalu Doraemon mencoba merubahnya menjadi pemutar audio, dan kotak itu pun berubah menjadi pemutar audio dan mengeluarkan musik. Ternyata benda itu bisa berubah menjadi apa saja asalkan bentuknya persegi. Bisa jadi pemutar vinil, bisa jadi kamera, bahkan fotonya pun bisa langsung dicetak. Nobita pergi mendatangi ibunya dan meminta baju kotor tadi. Nobita mencoba mencucinya menggunakan kotak itu. Baju Nobita yang tadinya kotor menjadi bersih kembali. Nobita berpikir selama ada alat itu, dia akan tetap bisa hidup meski di pulau terpencil. Lalu, film beralih ke tempat kemah Suneo. Suneo dan Giant sedang berjalan. Di sana ada Giant terlihat kedinginan. Di sana, Giant bingung karena tidak ada orang yang berkemah di sana. Lalu Suneo memberitahu bahwa itulah pesona dari kemah musim dingin. Kak Sunekichi menjelaskan bahwa hal yang biasa dilakukan saat kemah musim dingin seperti memasang tenda di atas salju, menyalakan api lalu mengelilinginya, beristirahat sambil melihat burung liar dan melihat indahnya bintang di langit. Untuk para pekemah sejati, musim dingin adalah musim terbaik. Lalu Nobita muncul di balik pepohonan dan melihat mereka dari kejauhan. Nobita meminta Doraemon untuk mengeluarkan kotak serbaguna itu. Di sisi lain, Suneo, Giant, dan Kak Sunekichi sudah menyelesaikan tenda mereka dan telah menempatkan setiap barang yang mereka bawa. Doraemon dan Nobita berjalan di sisi lain melihat pemandangan indah dan berniat untuk berkemah di sana. Dan Giant heran dan bertanya apa yang mau Nobita lakukan. Nobita menjawab kalau dia akan berkemah musim dingin juga. Kak Sunekichi bertanya kepada Nobita apa dia akan kemah dengan kotak kecil aneh itu. Lalu Kak Sunekichi mengoloknya dan memberitahu dia lebih baik dia menjilat saljunya. Suneo dan Giant pun tertawa. Nobita dan Doraemon diam dan tersenyum saja. Di depan tenda,
Giant dan Tsunekichi sudah menyiapkan fire starter dan telah menyiapkan kayu untuk dijadikan api unggun. Kak Tsunekichi dengan susah payah mencoba menyalakan apinya, namun tak kunjung menyala. Giant terlihat lesu melihatnya, dan Suneo bilang bahwa itulah sensasi sesungguhnya. Di tempat lain, Doraemon dan Nobita dengan santai mengeluarkan banyak bahan makanan dan merubah kotak itu menjadi oven lalu memanggang bahan tadi. Kak Tsunekichi pun menyerah dengan apinya, lalu dia mengambil baterai tadi dan hendak merebus air. Di saat Suneo dan Giant mengambil air dari sungai menggunakan ember, mereka mencium wangi makanan dan ternyata itu makanan dari tempat Nobita. Di sisi lain, Suneo, Giant dan Tsunekichi hanya memakan yakisoba cup. Suneo dan Kak Tsunekichi sangat menikmatinya, tidak seperti Giant yang terlihat kesal. Giant melihat Nobita sedang asyik makan daging, dan dia pun tergoda dengan itu. Dia pun berjalan ke arah Nobita. Suneo dan Kak Tsunekichi menyadari hal itu dan mencoba untuk tidak membiarkan Giant pergi ke tempat Nobita dengan memberitahunya bahwa saatnya menghangatkan tenda. Lalu Giant pun kembali dan mereka bertiga masuk ke dalam tenda. Suneo dan Giant duduk di dekat penghangat sambil memakan es krim, dan kakak Tsunekichi sedang duduk sambil membuat secangkir kopi. Kak Tsunekichi bertanya apakah mereka menyukainya. Mereka pun menjawab kalau kemah musim dingin sangat hebat. Mereka terlihat sangat senang. Suneo mengeluarkan video game dan mereka pun bermain video game di sana. Kak Tsunekichi menyuruh mereka untuk bermain sepuasnya selagi ada listrik di sana, selama masih ada matahari terlihat. Namun tiba-tiba cuaca mendung datang sehingga panel surya tadi langsung mati. Namun mereka tidak menyadari itu dan tetap bermain video game. Giant merasa di sana sudah tidak begitu hangat. Ketika Suneo menaikkan tingkat hangatnya, listrik di sana malah mati karena baterainya habis. Kak Tsunekichi terlihat lesu, padahal ramalan cuaca bahwa hari itu sangat cerah. Mereka pun bingung karena tidak ada lagi listrik. Di tempat lain, Nobita dan Doraemon sedang menghangatkan badan menggunakan kotak serbaguna. Saking hangatnya, Nobita malah merasa gerah. Giant yang melihat hal itu langsung tergoda dan hendak mendatanginya, namun ditahan oleh Kak Tsunekichi. Lalu Kak Tsunekichi mengajak Giant dan Suneo untuk bermain di luar. Suneo menyetujuinya karena dia dan Giant adalah perkumpulan anak-anak tahan angin. Giant malah berteriak marah, padahal dia yang bilang sendiri yang membuat julukan itu. Mereka pergi ke dekat semak-semak sambil membuat teropong melihat apa saja yang ada di sana. Begitu juga dengan Nobita dan Doraemon, bahwa Nobita menggunakan kotak itu menjadi kamera dan memotret burung yang ada di sana. Giant, Suneo, dan Kak Tsunekichi pun bengong melihatnya. Mereka melanjutkan dengan memancing di sungai. Nobita dan Doraemon menggunakan kotaknya menjadi kapal penjaring ikan dan mendapatkan banyak sekali ikan. Suneo, Giant, dan Kak Tsunekichi pun kesal melihatnya. Doraemon mengubah kotak itu menjadi irori dan membakar ikannya. Nobita dan Doraemon terlihat senang. Di sisi lain, Giant tergoda oleh mereka. Lalu Suneo pun kesal kepada mereka dan meminta Kak Tsunekichi untuk memberikan contoh kepada mereka. Lalu mereka berdua tersenyum jahat. Doraemon sedang asik memakan ikan bakar dan Nobita sedang menulis pesan untuk Shizuka yang dia tulis di foto burung yang tadi dia ambil. Nobita hendak mengirimnya menggunakan kotak pos, namun Doraemon bingung bagaimana caranya. Nobita tiba-tiba mengubah kotak itu menjadi kotak pos dan Doraemon langsung memarahinya karena melakukan hal konyol. Nobita melakukan itu karena dia ingin Shizuka segera membacanya. Lalu tiba-tiba muncul tali yang mengikat mereka. Ternyata tali itu berasal dari robot milik Kak Tsunekichi yang sedang dimainkan Suneo. Nobita dan Doraemon terkejut. Di sisi lain, Suneo, Giant, dan Kak Tsunekichi menertawakan mereka berdua. Tak lama, Giant ingin menggunakan robotnya dan mencoba mengambil kendalinya di tangan Suneo. Mereka berebut sehingga robot itu bergerak dan mengelilingi mereka. Dan akhirnya tali di robot itu pun habis mengikat mereka bertiga. Lalu robot itu pun jatuh dan mereka semua panik karena mereka semua terikat di sana. Matahari hampir tenggelam, namun mereka masih belum bisa lepas dari ikatan itu. Karena tali itu hanya bisa ditarik dengan listrik, jadi tidak bisa dilepas paksa. Lalu mereka semua mendengarkan langkah kaki.
Mereka pun mulai ketakutan dan mengira itu monster salju. Ternyata itu adalah tukang pos yang datang karena kotak pos Nobita tadi. Mereka semua menangis bahagia karena akhirnya bisa selamat. Kak Tsunekichi mengajak Suneo dan Giant pulang. Namun Giant melihat kotak milik Doraemon tadi dan dia mengambil kotak itu. Nobita dan Doraemon kedinginan sambil mencari kotak itu, namun ternyata kotak itu sudah dibawa dan digunakan oleh Giant dan ibunya di rumahnya. Ternyata itu ulah Nobita dan Doraemon yang merubahnya menjadi alat pendingin. Dan film pun selesai. Dan dapat kita ambil pelajaran dari film ini bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dengan rendah. Bisa jadi orang yang kita pandai jelek memiliki kemampuan di atas kita. Dan kita jangan berbuat jahat terhadap orang lain karena kejahatan itu akan kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dan semoga kalian sehat selalu ya.